Perkenalkan nama saya Oben untuk Seribu dengan nomor 11 S23001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pembelajaran mesin saya week ke-11 ya tentang evaluation method using ROC curve ya. Nah, lalu untuk bagian pertama yaitu ada persiapan dan processing data ya. Untuk langkahnya kita install library Dialex dengan menggunakan pip install Dialex. Nanti dia akan mengunduh eh, namanya library-library atau requirement yang kurang ya, yang perlu diupdate. Lalu langkah dua, kita akan memuat dataset Titanic. Nah, untuk kode ini memuat dataset bawaan dari Dalex, lalu memisahkannya menjadi variabel fitur X dan variabel target Y, yaitu kolom survive. Nah, ini ada untuk bagian import Dalex SDX, lalu Titanic TX dataset bawa Titanic ya. Untuk X-nya Titanic drop, kita kolomnya yang kita drop itu apa? Survive ya, yang kita mau ambil ya ke targetnya. Lalu Titanicnya dot survive. Nah, langkah tiga membuat pipeline file processing. Nah, langkah ini kita siapkan untuk kolom numerik dan kategorikal agar siap diproses oleh model. Nah, fitur numerik distandarisasi agar skalanya seragam. Sedangkan fitur kategorikal diubah menjadi matriks biner. Nah, ini from Skyler, may compose pipeline, lalu register ada gender class embark. Nah, lalu untuk bagian dua kita masuk ke praktikum yang pertama ya, yaitu logistik regression. Nah, untuk logistik regression, langkah keempatnya, jadi kita melatih model logistik regressionnya. Nah, pipeline dibuat dengan menggabungkan tahap preprocessing dan algoritma klasifikasi. Nah, logistik regression dengan penalti L2. Model kemudian dilatih buka kurung fit yang menggunakan data X dan Y. Nah, from scalar, linear model, import, logistik regression. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ada eh, logistic regression yang berada di standar scalar dan one head encoder ya. Nah, langkah kelima evaluasi performa dengan Dalex yaitu LR ya. Nah, object explainer dibuat untuk mengevaluasi model. Nah, fungsi model performance digunakan untuk menghitung metrik seperti recall, precision, F1, akurasi dan AUC ya dengan ambang batas cut off sebesar 0,5. Nah, jadi nanti kita akan cari dari 2000-an data ya, 2000-an data sekitar 2000-an data 2200. Nanti recall-nya berapa, precision-nya berapa, F1-nya berapa, akurasi dan aus-nya. Nah, lalu eh, untuk langkah keenamnya yaitu kita visualisasikan si ROC curve tadi. Nah, kita bentuk seperti ini ya, si AUC-nya yang bakal ditampilkan. Nah, untuk gambarnya ada true positive rate-nya dan false positive rate. Nah, visual TPR dan FPR juga ada thresholds-nya. Ini kita buat untuk kita bisa lihat bahwa seiring true positifnya makin turun, bagaimana sih false positive rate-nya membalas seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk false positifnya, nah misal threshold-nya eh, 0,5 ya. Di sini untuk value-nya sekitar 0,1 ya. Ya. Lalu ketika 0, si value-nya 1 ya, sama-sama dimulai dari 1 seperti itu. Nah, lalu ada praktikum 2 random forest classifier. Nah, kita pertama kali melatih modelnya yaitu kita pakai max depth-nya 3 dan jumlah pohon estimatornya 500 ya. Nah, nanti seperti ini standar scale random forest classifier. Eh, lalu kita akan buat objek explainernya. Model random forest masuk ke dalam objek explainer dari Dalex untuk proses evaluasi. Nah, tadi kita lanjutkan dengan membuat objek explainer. Lalu kita masukkan Serena Forest-nya ke dalam objek explainer dari Dalex ya. Nah, tadi yang sudah kita download di awal, kita pip install Dalex. Lalu masuk proses evaluasi ya, evaluasi performa. Kita akan cari untuk recall dan precision-nya, F1 dan akurasi, serta AUC-nya. Nah,
Sama seperti si logistic regression. Kita nanti mau membandingkan eh, si performanya ya, recall precision, F1 akurasi. Nah, lalu kita visualisasikan ROC-nya, ya ROC curve-nya. Nah, bedanya untuk layang nggak terlalu jauh, ya, nggak terlalu signifikan karena untuk si eh, logistic regression-nya tadi akan menghasilkan 0,8111, sedangkan untuk si AUC si Forest-nya ini akan menghasilkan 0,8082 ya, nggak terlalu jauh sebenarnya. Lalu kita visualisasikan dengan bentuk threshold tadi ya. Nah, bedanya si grafik untuk si false positive rate dan true positive rate-nya ini masih sering sama karena ketika kita geser, bahkan kita geser sedikit seperti ini, dia masih ada di sini ya titik jumpanya, nggak seperti si logistic regression tadi ya langsung terpisah gitu. Nah, ini lebih bagus untuk ininya sepertinya ya, akurasinya. Lalu kita saya sudah buatkan untuk kesimpulannya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa pembuatan pipeline dengan fitur standar scalar dan one hot encoder merupakan langkah yang sangat krusial ya. Nah, pendekatan ini bantu saya menjaga kerapian outcode dan secara efektif cegah terjadinya kebocoran data atau data leakage sebelum data diproses oleh algoritma. Nah, pada hasil perbandingan dan performa klasifikasi untuk dataset Titanic, nah model logistic regression yang saya kembangkan ternyata lah hasilnya lebih sedikit lebih unggul ya, dengan capaian AUC sebesar 8 satu ya, 0,811 dan akurasinya itu 9,9% ya. Bandingkan dengan model random forest yang AUC-nya 0,807 ya. Nah, saya menyadari bahwa ketertinggalan performa pada random forest ini mungkin kemungkinan besar disebabkan oleh pengaturan hyperparameter. Nah, kedalaman pohon yang terlalu dangkal karena kita atur tadi max depth-nya 3 sehingga model saya mengalami underfitting ya. Nah, selama tahap evaluasi, saya sangat terbantu dengan pemanfaatan library Dalex. Nah, dari tadi kita gunakan Dalex ya, sangat membantu untuk mencari metrik esensial seperti recall, precision F1 score, akurasi, dan AUC. Nah, saya melakukan analisis pada grafik ambang atau ambang batas threshold. Saya validasi secara langsung konsep trade-off atau tarik ulur dalam sebuah pemodelan klasifikasi biner ya. Nah, ketika saya mencoba menurunkan thresholdnya agar model lebih peka dan mengenali kelas positif, TPR naik ya. Nah, di saat yang bersamaan saya harus siap menanggung risiko meningkatnya laju tebakan palsu atau salah FPR ya. Nah, dari kendala visualisasi plot yang sempat tidak muncul, karena di modul ada beberapa kode yang saya ganti, karena kodenya tidak menampilkan, tidak sesuai ya dengan keinginan kita ya. Nah, bahwa threshold ke angka 1,0 itu merupakan indeks data frame dari kecil ke besar ya. Nah, ini tahapan wajib kalau kita ingin melakukan si praktikum ini ya, wajib ya, kita gunakan Dalex juga ya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.